warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai teori perilaku produsen. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian produksi. Produksi merupakan aktivitas ekonomi yang digunakan untuk menambah nilai suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan manusia. Selain itu, dalam produksi juga ada yang namanya bentuk-bentuk kegiatan produksi. Tepatnya ada 5 bentuk. Yang pertama, from chain activity, yaitu kegiatan mengubah bentuk dari suatu barang. Yang kedua, transportation, yaitu kegiatan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang ketiga, stock, yaitu kegiatan menyimpan suatu barang yang akan digunakan di masa yang akan mendatang. Yang keempat, merchandising, yaitu kegiatan memperdagangkan suatu barang agar sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Yang kelima, personal service, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang orang lain mengetahui keberadaannya. Produsen adalah orang atau suatu badan perusahaan yang berperan dalam menaikkan nilai guna suatu barang atau jasa, sehingga dapat menghasilkan barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Produsen jika diibaratkan adalah pelari pertama dalam sebuah perlombaan lari estafet. Kenapa? Karena merekalah yang mengubah bahan menjadi suatu barang yang berguna. Jadi, kualitas suatu barang yang beredar di masyarakat luas merupakan tanggung jawab dari produsen. Masalah pokok yang dihadapi produsen dalam melakukan kegiatan produksi adalah berupa output yang harus diproduksikan dan bagaimanakah mengkombinasikan berbagai input faktor produksi agar menghasilkan output secara efisien. Laba adalah suatu ukuran keberhasilan bagi produsen. Seorang produsen dituntut untuk bisa membandingkan antara pengorbanan yang dilakukan dengan hasil yang didapatkan. Lalu selanjutnya ada contoh perilaku produsen. Yang pertama, mencari keuntungan dengan pemakaian modal seminimal mungkin, namun dengan hasil yang semaksimal mungkin. 2. Menciptakan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Mematok biaya berdasarkan tingkat harga barang modal. 4. Memberi potongan harga kepada konsumen yang membeli produk dalam jumlah banyak. Dan yang kelima, produsen mengadaptasi isu global atau keadaan sosial yang sedang tren untuk memasarkan barang atau jasa yang sedang mereka jual. Produksi mempunyai landasan teknis yang disebut fungsi produksi. Fungsi produksi yaitu satu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan fisik atau teknis antara jumlah faktor produksi yang dipergunakan dengan jumlah produk yang dihasilkan kesatuan waktu, tanpa memperhatikan harga-harga, baik harga faktor produksi maupun harga produk. Secara sederhana, fungsi produksi menggambarkan tingkat output maksimal yang bisa dihasilkan dari penggunaan sejumlah input. Fungsi produksi bisa dirumuskan dalam persamaan Q sama dengan F dalam kurung X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn. Q sendiri adalah output. F sama dengan hubungan fungsional antara output dengan input. Dalam kurung X, 1, 2, 3, sampai seterusnya adalah meliputi input atau faktor produksi yang digunakan. Input meliputi modal kapital atau kapital, tenaga kerja labor, sumber daya alam, research, serta teknologi. Dalam proses produksi, produsen dapat menggunakan satu atau lebih input untuk menghasilkan output. Fungsi produksi tersebut menjelaskan bahwa output dari suatu produksi mempengaruhi input.
Perubahan yang terjadi pada input akan menyebabkan perubahan pada output. Kombinasi sejumlah input dapat dilakukan untuk memperoleh output yang terbaik. Sebagai contoh, proses produksi dalam pembuatan telepon seluler. Fungsi produksi terdiri atas input biaya modal awal, tenaga kerja, bahan baku elektronik, dan teknologi. Komponen pembuatan telepon seluler, misalnya produksi, baterai, chip, dan komponen lainnya yang memiliki fungsi masing-masing. Setelah semuanya digabungkan, maka akan menjadi satu fungsi produksi yang menghasilkan output, yaitu sebuah telepon seluler. Fungsi produksi dibagi menjadi dua, yaitu jangka pendek, yaitu perubahan input berupa penambahan tenaga kerja. Yang kedua, jangka panjang, yaitu perubahan input berupa perbaikan metode kerja atau pemanfaatan mesin. Macam teori produksi. Dalam ilmu ekonomi, teori produksi dibedakan menjadi teori produksi satu input variabel dan teori produksi dua input variabel. Yang pertama, teori produksi satu input variabel disebut juga teori produksi sederhana. Teori ini menggambarkan hubungan tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang, the law of diminishing return, yaitu ketika sebuah mesin fotokopi dioperasikan oleh satu orang, mesin tersebut bisa menghasilkan 500 lembar hasil cetakan dalam waktu sejam. Kemudian saat operasinya ditambah menjadi 2 orang, mesin tersebut mampu menghasilkan 1200 lembar hasil cetakan dengan durasi waktu yang sama. Kemudian operator ditambah lagi menjadi 3 orang. Hasil cetakan yang mampu dihasilkan oleh mesin tersebut sebanyak 1700 lembar. Lalu bila ditambahkan lagi menjadi 4 operator yang bekerja, maka hasil yang dioperasikan bertambah menjadi 2000 lembar. Terlihat pada kurva di atas bahwa penambahan operator akan menambah jumlah total output. Namun semakin operator ditambah, semakin sedikit penambahan output yang dihasilkan. Maka slope yang terbentuk pada awal naik, kemudian pada titik tertentu akan terus naik tetapi membentuk slope yang lebih landai. Bagaimana pengaruh penambahan operator terhadap output dimulai dan mencapai puncak, kemudian mengalami penurunan, terlihat dari slope negatif yang terbentuk. Untuk melihat hubungan antara ketiga fungsi produksi tersebut, maka kurva tersebut akan dibuat menjadi satu seperti berikut. Kedua, teori produksi dua input variabel. Pada teori produksi ini ada 2 input variabel yang dapat diubah. Misalnya, dalam fungsi produksi menggunakan input modal dan input tenaga kerja. Sementara input lain dianggap tetap. Input modal dan tenaga kerja dapat diubah jumlahnya untuk memperoleh kombinasi terbaik. Di dalam teori produksi 2 input variabel dapat 2 macam kurva. Yang pertama ada isoquant. Isoquant adalah kurva dalam perilaku produsen yang menunjukkan kombinasi antara 2 faktor produksi yang menghasilkan jumlah yang sama. Yang kedua, pendekatan isokos. Isokos adalah salah satu kurva yang ada dalam perilaku produsen selain isoquant. Produksi optimal. Tingkat produksi optimal atau economic production quantity adalah sejumlah produksi tertentu yang dihasilkan dengan meminimumkan total biaya persediaan. Metode IPQ dapat dicapai apabila besarnya biaya persiapan dan biaya penyimpanan yang dikeluarkan jumlahnya minimum. Artinya, tingkat produksi optimal akan memberikan total biaya persediaan atau total inventory cost minimum. Metode IPQ mempertimbangkan tingkat persediaan barang jadi dan permintaan barang jadi. Metode ini juga mempertimbangkan jumlah persiapan produksi yang berpengaruh terhadap biaya persiapan. Metode IPQ berkaitan dengan perilaku produsen dalam memanfaatkan faktor produksi untuk menciptakan output tertentu.